PPDB SD SMP SD SMA PPDB SMP dan PPDB SMA itu bermasalah. Wah, kami dari sekolah langsung diteleponin semua orang tua kan, karena ternyata kirain kita yang nggak ngerti, padahal sistemnya yang bermasalah gitu loh. Sejakarta nggak bisa terima PPDB dengan baik gitu kan. Belum lagi deg-degan kita kan yang ini nih yang mau pindah gitu loh, yang mau naik ke SMP atau yang mau naik ke SMA dan yang masih mau masuk SD negeri. Jangan salah, SD negeri sekarang online. Umur 7 tahun pas aja belum tentu diterima. Saya dapat informasi hanya swasta yang bebas ya kan. Tapi kalau negeri siap-siap. Karena tergantung kartu keluarga nama anak tersebut ya kan. Nah, itu repot di minggu ini cukup merepotkan. Dan tetapi hari ini saya mau kasih tema itu mengenai, biasanya kalau saya kasih tema itu nggak jauh dari karakter. Biasanya gitu. Kalau saya khotbah itu nggak pernah jauh dari hidup. Pokoknya prinsip itu lu nggak berubah, jangan harap lu bisa dapat surga gitu. Jadi kalau mau hidup benar, bayar harga. Nggak ada hidup benar. Hari ini hidup benar, kalau langsung mati enak ya. Langsung masuk. Lu kalau masih hidup kayak gini, coba. Saya mau bertanya, hari ini siapa yang sudah berdosa? Saya. Semua sudah berdosa. Dari mana kamu tahu sedang berdosa? Dari mana kamu tahu? Sini yang mau baru masuk sini. Sini. Sini, masuk dulu. Tuh kan, cewek lagi kan? Iya, ini ibadah kamu wanita. Iya bener cewek lagi. Cuma ini dulu, coba ini. Oke. Siapa? Tadi sudah banyak yang rata-rata ya. Rata-rata hari ini sudah berdosa. Dari mana kamu tahu kamu berdosa? Dosanya apa aja biasanya? Satu, pagi-pagi emak kita bangunin kita marah-marah. Bukan mama yang marah-marah ya, kalian yang marah-marah. Udah bikin emosi ya kan? Kedua, nggak disuruh pulang, nggak pulang. Yang ketiga, HP sudah baterai, berhenti main HP kalau baterainya habis. Nah, emaknya masak, bosan, kita main HP. Nah, itu siapa itu? Bertobat itu. Itu sudah. Kenapa dibilang kok itu berdosa? Bikin kesel orang itu berdosa loh. Karena kan di sini ada emosi nih. Saya kan mama ya. Nah, kita di dalam hati nih, anakku ini tak kutuk jadi kodok. Itu kan misalkan ya beneran jadi kodok bagaimana? Kalau kita udah kelepasan bicara. Nah, hari ini saya mau mengajar anak-anak semua, karena jujur saja sepertinya saya diarahkan kepada pelayanan pemuda, remaja dan pemuda gitu loh. Ini remaja separuh, pra-remaja separuh. Kayaknya pemuda cuma si Arif deh, ya. Sama kakak ini, mana kakak tadi? Sama kakak itu kayaknya. Karena remaja itu sampai 18 tahun. 18 tahun itu remaja. Pra-remaja itu 13 sampai 15. Remajanya itu sampai 18 tahun. Jadi di bawah 18 tahun dilarang pacaran. Itu. Karena masih remaja. Di atas 18 tahun sudah bikin KTP baru boleh pacaran. Kalau saya bilang jangan pacaran, nikah langsung. Enak pacaran. Saya berapa kali gonta-ganti pacar, nangisnya berapa kali tahu nggak? Dia selingkuh. Dasar lu pelakor gitu kan? Iya, pacar saya pernah ada diambil sama pelakor. Coba pelakor. Apa coba maksudnya pelakor kan? Yang pelakor itu kan untuk yang menikah toh.
bukan untuk yang pacaran. Tapi kalau anak-anak muda bilang dasar lu pelakor gitu kan. Nah, kalau Arik belum menikah kan punya siapa aja, biarpun dia punya pacar. Jadi boleh diambil. Kalau dia punya pacar itu pacaran kan dia. Itu kan istilahnya ya, sebelum janur kuning melengkung, milik bersama ya kak. Nah, saya mau tanya nih siapa yang berani ngomong nih ya? Yang berani ngomong nih. Terus ngomong di depan ya, maksudnya berdiri terus ngomong gitu. Kamu itu siapa? Contohnya saya. Who am I? I am Hertina. Ya. Lalu yang saya mau itu karakternya. Saya itu dikenal sebagai apa? Contoh, di mana-mana kalau melihat tampang saya nggak bisa operasi plastik, mahal. Ini saya kalau dibilang goyang. Iya, mau si Brangke yang ngomong, Ibu Hertina itu mukanya galak gitu. Saya nggak bisa ganti muka, tetap begini muka saya gitu kan. Udah saya senyum-senyumin ya kan. Ya udah kita mau bagaimana? Saya Tuhan, saya mau ganti muka nggak bisa kan? Ya muka ini milik bapak dan mama saya, ini hasil produksi mereka gitu kan. Nah, lalu bagaimana? Statement itu melekat sama saya. Makanya saya bilang, dimanapun saya berada, tak kenal maka tak saya. Pasti pertama kali ngelihat saya galak katanya. Apalagi badan kita kayak abri ya kan, badannya kayak abri. Saya hanya terlihatin aja, saya bikin aja bibir saya merah gitu kan, biar kayak cewek gitu ya, jangan sampai serem-serem banget gitu. Tapi ini udah berusaha. Nah, tapi statement itu melekat sama diri saya. Hanya orang-orang terdekat yang langsung bilang, enggak kok dia nggak galak, judes doang gitu kan. Galak sih enggak, judes gitu kan sama aja. Enggak, biasanya yang kena saya nggak begitu. Kecuali ya masih baru-baru awal pertama ketemu saja. Biasa tuh ya. Saya juga kalau ngeliat sisipannya juga dulu begitu. Kayaknya anak ini dablek gitu ya. Nyata enggak kan ya? Enggak. Karena saya sudah kenal, sudah lama ketemu ya kan. Nah, siapa yang mau berdiri terus ngomong, berani ngomong, saya Bu, who are you? Siapa kamu? Daripada saya tunjuk, ngomong aja, ngomong. Ya, siapakah kamu? Saya nggak ngerti Bu siapa saya. Saya cuma tahu nama saya aja. Saya adalah Ruth, contoh. Saya Grace gitu doang. Nah, maksudnya si Ruth ini terkenal karena apa? Itu si Ruth anaknya Bapak Pendeta tuh. Itu dia tuh dia siapa? Iya, manusia. Nah, dia itu seperti apa di situ? Pokoknya udah nempel di diri dia tuh. Kalau si Ruth itu orangnya bla 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 bla. Contoh, gitu. Misalkan si Grace itu seperti apa? Kakak Tari seperti apa? Nah, pokoknya kalau ketemu Kakak Tari, saya sudah tahu dia orangnya kayak gini, gitu loh. Itu namanya diri. Kalau kalian nggak ngerti ya saya beritahu, diri kita, slogan atau dibilang card, ID cardnya kita. Nah itu yang mau kita pelajari hari ini ya. Semoga kalian mendengarkan dengan baik dan bisa melaksanakannya dengan baik. Itu yang pertanyaan saya pertama, nanti dijawab dalam hati aja ya. Lalu yang kedua, kamu mau seperti apa kalau kamu sudah besar? You mau dianggap seperti apa guys? Dari kecil saya sudah tomboy, sampai hari ini pun tetap tomboy. Maupun saya pakai rok. Saya pernah tuh dikomplain, Bu kalau jalan rapat kayak gitu ya. Perasaan saya jalan udah rapat loh. Jalan udah semanis saya jalan, kita kan gak mungkin jalan kita begini ya kan. Ini lupa gitu loh, kalau kita jalan kita lupa makan gitu kan. Udah pakai rok semanis-manisnya saya tetap jalannya seperti itu gitu. Karena sudah terbiasa dari kecil. Tapi saya mau
dikenal orang, kalau nanti saya mati itu saya nggak mau dikenal sebagai orang yang biasa. Tuh, kita mau dikenal sebagai apa? Soalnya gini, saya mau kasih tahu nanti tentang manusia sampah. Tahu? Ini temanya hari ini manusia sampah. Toxic, toxic tahu kan? Tahu. Kita selalu bilang orang lain yang jadi toxic. Padahal lu nggak sadar lo nya yang jadi toxic. Kita mau belajar itu hari ini. Nah, kita nggak mau kan dibilang misalkan nanti si Tasya mati, oh itu manusia toksik. Puji Tuhan lah dia cepat mati gitu kan? Nggak enak loh. Oh, enggak jangan dong. Oh aduh kenapa sih dia mati ya gitu. Cepet-cepet kan kasihan kita masih butuh dia. Enak kan begitu kan? Nggak enak begitu. Bagaimana kita hidup kayak gitu? Bu, umur saya masih 11 tahun mau jalan 12. Orang bukan? Orang kan? Bisa aja dong. Jangan salah ya. Saya anti yang bilang bayi baru lahir itu putih bersih, dosa suci. Bullshit, bohong. Saya udah lahirin. Dulu saya percaya kayak gitu, tapi udah lahirin loh. Ini anak bikin susah di perut saya. Lu saya begini, gede-gede begitu kan jalanin dia 9 bulan loh. Sesat ya kan, ntar dia muter ke atas. Saya harus buka bra gitu kan supaya sesat, supaya jalannya enak dia. Itu di dalam perut. Tanya mamanya, mama tanya. Belum lagi kamu coba aja si bra. Kamu mau Grace kalau dia berceceran kamu bersihin. Jijik kan? Tapi mamamu ngebersihin nggak? Ngebersihin gitu loh. Makanya jangan percaya tuh bayi baru lahir itu suci bersih. No, berdosa. Cuma satu manusia yang suci ya, Yesus. Yang lain itu selama itu adalah hasil dari Bapa, dosa. Jadi dari bayi itu you sudah dari dalam perut dah. Jadi gitu kan. Nanti kita mau duduk salah, kalau nih kan perempuan nih semua nih ya bakalan hamil loh nanti ya, jangan sekarang, nanti gak enak. Apalagi sudah gede itu perut ya, ke kiri salah, kalau ke kiri masih enak ya, ke kanan telentang begini kita kayak ditimpa apa sih namanya itu, orang ada duduk di bawah sebelah kita, gak bisa telentang, itu susah banget. Makanya jangan pernah gagal sama mama lu. Bener, jangan pernah kamu sakitin hati mamamu. Ya papa juga sih ya, papa juga gak boleh ya kan, itu iman. Mama, hati-hati. Pokoknya jangan banget deh nyakitin hati mama. Ya, bukan apa-apa. Soalnya tetes saudaranya itu kamu gak bakal bisa balas. Itu mama ya. Ya mudah-mudahan kalian tidak ada yang sebelum mama ya. Jangan kasihan mama. Enak ya gak punya mama. Saya udah pernah sebenarnya. Oke, kita mau lanjutin lagi nih. Ya. Sebelum kita bicara tentang toksik. Karena toksik itu paling menyebalkan di dunia ini. Di antara kalian semua, ini kan lagi duduk cantik nih, duduk manis semuanya kan. Ini pasti salah satu dari kan ada yang jadi toksik. Pokoknya kalau ada dia, gue sebel aja. Bawaannya dia gibah mulu. Tahu gibah? Gue sih. Ya itu tuh, Bu Hertina tuh gak kurus-kurus. Ya emang saya gak kurus gitu kan. Tapi jadi gibah kan. Ih dia makan mulu tuh, makan babi tiap hari gitu kan. Padahal kalian gak tahu masih makan babi atau enggak kan? Bener gak? Saksang lemak tuh makanya dia gendut tuh gitu kan. Lihat aja tuh badannya tuh gede banget di antara kita. Nah kalau saya santuy kan, santuy aja. Terus yang gibah itu kadang saya pernah loh ketemu orang suka gibah, saya pengen nyonyot mulutnya, gitu kan? Karena semoga aja mulutnya gak balik lagi ngomong gitu-gitu, gak balik lagi mulutnya gitu. Mudah-mudahan gitu kan. Karena kalau sudah ngomongin orang itu paling
paling enak ngomongin orang. Gibah, apalagi perempuan. Pas banget ya, perempuan semua banyak sini ya. Kan perempuan kan senangnya gosip. Iyalah, WL-nya salah pakai baju gosip, kan? Terus salah pakai jepitan, rambutnya beda satu, yang kiri ke ini ada, udah jadi gosip. Itu gibah namanya. Itu paling enak. Itu pekerjaan. Jangan salah lu, cowok juga gitu loh. Saya pernah cowok juga suka gibah. Bener. Ada cowok yang suka nangking sama perempuan, suka gibah itu. Kalau perempuan itu, kenapa perempuan suka ngomong? Karena secara ilmu kedokteran ya, yang tahu ya, perempuan itu 3.000 kata satu hari. Kalau nggak nyampe 3.000 kata, dia stres. Itu orang secara dunia. Bagaimana caranya kita nyampe tuh 3.000 kata? Lu ngomongnya sama Tuhan, jangan ngomong sama orang. Lu kalau mau gibahnya sama Tuhan. Ya Tuhan tuh, dia tuh manusia nggak jelas Tuhan. Tolong kutuk dia Tuhan gitu kan. Tapi lu ngomong sendiri sama Tuhan ya. Jadi kalau nanti Tuhan marah, dicerita sama Tuhan, derita lu sendiri. Tuhan gak mungkin nyebarin gosipmu. Kali aja misalkan si Tasya ngomong sama Tuhan, saya gak suka bla bla, terus Tasya gosipin, Tuhan gosipin lagi sama si Tari. Gak lucu itu, gak mungkin. Pokoknya teman gibah kita yang paling enak tuh Tuhan. Tuhan, saya jengkel banget Tuhan. Saya kepingin banget dia naik motor, terus dia nyusul, tabrak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan bilang, muncung nih, gitu kan? Gitu kan mulutnya kan? Urusan kita sendiri sama Tuhan loh. Tapi aman kan? Maka kalau mau gibah, mau ngegosip itu, duduk malam-malam jam 11, jam 12, lu gibah sama Tuhan. Aman. Selesaikan urusan sama Tuhan. Karena kalau saya pun suka gibah sama Tuhan. Tuhan, ibu itu kalau ngomong gak pakai pikiran Tuhan, gue sakit hati gitu kan. Tapi kalau gibah sama Tuhan enaknya gini. Tapi Tuhan maaf ya, saya sih pengennya dia terkutuk Tuhan, pengen gitu kan. Tapi kan dosa ya Tuhan ya, nanti jadi gue yang dosa ya kan. Gak jadi, tapi kita selesai kan. Selesai, makanya belajar ya mulai hari ini kalau mau gibah di hadapan Tuhan aja, teman lu gibah Tuhan aja deh, itu paling aman. Daripada kamu ngomongin dia, ngomongin ini, ngomongin nih 1, 2, 3, ngomongin yang ini kan. Nah, yang ini hilang nih, sono misalkan ngomong, yang diomongin dia. Kan gitu ya kan? Bener gak? Iya, soalnya saya berteman dan saya sendiri dulu ya belum tukang gibah juga, seneng banget ngomongin orang gitu kan. Makanya bertobat sekali gitu loh. Kan mulut kita ini aduh. Kalau lu apalagi kita jarang berdoa ya, jarang ngobrol sama Tuhan. Ini perempuan belum 3.000 kata nih, pusing, darah tinggi nanti. Kalau nggak percaya coba aja, saya kasih saran kalau mau gibah sama Tuhan, ya aman, terkendali dan kamu tidak akan melebarkan semua. Dulu saya waktu sebel-sebel sama orang, akhirnya gibahnya sama orang ya, tapi nyampe kemana-mana ternyata. Jadi kayak ragi gitu, menyebar kemana-mana gitu kan, merambat. Tadinya cuma satu masalahnya jadi 10 karena saya ngomong ke 2 orang nih, 2 ngomong sama dia 1, beda lagi nanti dia cerita sama si Tari. Nah si Tari nggak enak juga kan, gosip baru, dia ngomong lagi sama si kakak itu kan, berkembang nggak? Berkembang. Padahal saya cuma ngomong 1 kalimat. Sama dia kesini udah 3, dia ke sono 10. Bener, merambat kemana-mana. Gibahlah sama Tuhan. Nah itu saran itu. Saya sekarang gibahnya sama Tuhan. Karena saya kalau ngomong sama orang, nyampainya berbeda. Kena lagi sama saya kan, gitu. Padahal tujuan saya tidak seperti itu. Makanya teman-teman semua, yuk kita mau kalian mikir yuk. Saya mau ajak kalian semua ngerenungi. Coba deh pikirin. Tema hari ini mengenai dirimu.
tetap sama dengan tema saya sebelumnya. Saya tetap bicara tentang diri sendiri, ya. Saya paling senang kalau gini. Kenapa kita perlu bicara tentang diri sendiri? Karena manusia tunjuk satu orang, dia lupa yang 4 orang. Tunjuk satu kan? Tapi dia lupa yang 4 ini menuju ke kita semua kan? Iya dong. Ke arah kita kan? 4-nya ini ke arah kita, tapi satunya ke arah orang. Tapi satu begini bisa membunuh orang. Nih, bisa membunuh orang, ya. Nah, teman-teman semua, coba tanya dulu di dalam dirimu. Tanya dulu, Ruth, coba tanya. Terus temannya tuh, siapa nama sebelahnya? Coba tanya di diri kamu. Berapa orang temanmu, berapa orang musuhmu? Berapa orang yang pura-pura berteman sama kamu? Berapa orang yang sudah ninggalin kamu? Coba pikirin dulu. Kira-kira nih berapa orang yang suka sama saya? 1000. Yang tidak suka sama kamu berapa? 2000. 999. Jadi yang suka sama kamu cuma 1, tapi berteman sama kamu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Coba deh mikirin deh. Pikir dulu. Teman kamu tuh kayak apa manusianya? Seperti apa orangnya? Di depan gua, lu cantik lu hari ini lu, gile lu. Itu jepitan lu beli di mana? Gua beli nih di Naiso ya, Sonas apa Naiso gitu kan? Gua beli di Naiso nih guys gitu. Berapa harganya? Murah cuy, cuma 15.000. Tuh kan ya, udah nih ngomong nih, kita nih, cakep banget nih anak lu, cakep banget jepitan. Pindah ke sono. Lu tahu nggak? Itu cewek sok kaya. Masa orang sultan, katanya dia sultan, beli jepitan cuma 15.000. Padahal waktu dia di sini, dia cakep banget pada gituannya nggak? Pas nyampe di sono, lihat aja gayanya guys, sosialita. Masa jepitan cuma 15.000 gitu kan? Gara-gara jepitan sudah jadi gibah. Manusia yang kayak gitu itu toh. Terus dipertemukan nggak berdua nih? Nah dia juga ternyata toksik juga kan? Disampaikan omongannya dia ke ini. Jadinya apa tuh kira-kira? Dunia macam apa tuh? Pernah lihat gak? Dewi Persik lempar-lempar barang. Ada di Instagram saya. Bukan Instagram, TikTok. Bahasanya jangan suka lihat TikTok yang aneh-aneh ya. Saya sudah lihat TikTok tuh. Tikus lu, sapi gitu kan, kata-katain orang. Kalau lu berani ketemu gue 1 lawan 1 gua. Pas ketemu, ini rambut, apalagi rambut apaan nih? Kenapa sekarang seperti itu? Nah itu manusia-manusia sampah. Coba deh, ini kalian ini manusia apa gitu loh, manusia apa? Saya masih muda Bu, saya masih cari jati diri. Siapa bilang lu cuma kelamaan jati diri? Gini loh, anak-anaknya, kan anak saya semua lah ceritanya kan. Atau mungkin si siapa ya? Siapa nama lu nak? Sebelahnya Petra? Anak ini? Hah? Lope? Iya. Nah, kira-kira umurnya berapa nak? Nah, umurnya 14 tahun. Bisa mati nggak dia hari ini? Bisa. Bisa? Masih bilang mencari jati diri? Nggak perlu bertobat? Kira-kira kalau dia mati masuk mana? Kira-kira aja, jangan imanin ya. Yakin si Lope ini masuk surga? Kira-kira Tuhan enak nggak sama lu? Bangun tidur aja udah bikin kesemak. Kira-kira Tuhan muak nggak oleh kelakuan kita? Muak. Karena lu sampah nih. Saya ini manusia sampah. Tapi pertanyaan keduanya, ini sampah bisa didaur ulang nggak? Bisa. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah yang nggak bisa didaur ulang. Tahu sampah yang nggak bisa didaur ulang apa? Sampah?
bikin apa kalau sampah makanan? Karena biasanya tuh sisa kan. Nah, karakter-karakter makanan yang karakter-karakter yang gak bisa dirubah itu jangan sampai ada sama diri kita. Coba mana sih di sini ya barang bekas ya? Nggak ada ya barang bekas ini. Inilah kali ini ada yang pernah lihat barang bekas kan? Barang-barang bekas gitu loh. Di daun, nah kayak begini aja nih. Ini kan udah gak jelas ini. Harusnya kan dibuang kursi ini kan? Kursinya harus dibuang kan? Terus bagaimana caranya kursi itu bisa berfungsi dengan baik? Walaupun sebenarnya nggak baik banget tuh nih. Coba kursinya ini, udah warnanya hitam, ya kan udah lopek-lopek begitu kan? Terus dikasih lagi begitu. Kira-kira kamu itu bisa nggak dijadikan seperti ini? Nah, kita sebenarnya tuh diciptakan Tuhan serupa dan segambar. Tetapi di masa hidup kita tidak mau kenal Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih tahu ya. Otomatis loh. Siapa di sini yang dari kecil nggak pernah ke gereja? Dari kecil nggak pernah, baru hari ini ke gereja. Siapa? Abraham belum pernah ke gereja. Jadi tiap hari ke gereja. Siapa? Ada yang baru hari ini pertama kali injak gereja? Ada? Kok ada kan? Nah, kalian bilang saya seperti ini Bu, saya kan masih muda. Dari kecil kamu sudah dengar firman Tuhan, benar atau tidak? Benar. Dari kecil sudah berdoa, minimal doa makan make awon. Apa itu? Make awon. Pokoknya itulah, itu doa pertama saya itu. Jajaran mama saya, udah lupa saya. Karena sudah lama tidak berbahasa Batak yang terus ya. Karena kebanyakan bahasa Indonesia. Nah, minimal doa makan, jajaran ke sama mamamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkuasa nggak Tuhan Yesus itu? Siapa yang bilang di sini? Ya, mudah-mudahan Tuhan Yesus berkuasa. Siapa yang bilang begitu? Saya tegaskan ya, jika kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang apa? Apa yang kamu minta pasti terjadinya seperti apa? Tuhan hanya kasih itu terjadi kalau baik untuk kamu. Jangan sampai permintaanmu itu keinginan, bukan kebutuhan. Tuhan gak bakal kasih kalau itu cuma keinginan doang. Karena Tuhan sayang sama kamu. Masa kalau pas ya, Ma, aku mau pergi ke diskotik sendiri. Kira-kira kalau saya mama yang gak beres, saya kasih gak dia? Saya kasih kan? Pakai baju gitu kan? Gitu. Kan gak beres kan? Padahal dia kepingin tahu diskotik itu kayak apa? Kayak apa kan? Pengen tahu kan? Tapi kan saya waras. Coba kau keluar ke diskotik, aku patahin kakimu. Lebih baik kakimu tidak bisa berjalan, tapi kau saya kasih enggak? Enggak kan? Kenapa saya enggak kasih? Karena saya sayang sama dia. Tuhan juga gitu. Lu minta mobil Mercy. Tuhan, saya pengen punya mobil Mercy. Taruh di mana? Ruth punya mobil Mercy, taruh di mana sih Ruth? Yang ada anjingnya naik-naik, belum lagi anjingnya naik-naik, belum lagi teman-teman yang bisa stres bapak gara-gara itu kan? Kebutuhan dia enggak? Enggak, dia enggak perlu mobil Mercy. Di sini kompleknya seperti ini, enggak mungkin masuk. Bukan tidak mungkin, tapi untuk apa mobil mewah masuk ke ini ya? Ada apa? Anak-anak kan dilemparin batu pecah nggak? Itu mahal loh mobil Mercy loh. Yang biasa-biasa, karena itu bukan kebutuhan kita. Ini gereja ini akan dibangun ke depan. Karena memang kebutuhannya. Begini nih ketahuan sama satu PP, kita kan tidak menjaga protokol dong, ya enggak? Betul tidak? Butuh kan tempat yang lebih luas. Harus gitu kan? Karena sudah banyak orang-orang, saya juga lihat sudah banyak anak muda. Ini segini sudah banyak. Untuk gereja yang baru dirintis beberapa tahun, belum sampai 10 tahun loh. Ini sudah banyak, sudah puji Tuhan. Nah, coba dibuka 2 Timotius, satu orang baca. 2
Korintus ayat 5 sampai 7. 5 sampai 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya lihatnya sampai salah. Coba balik satu orang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Satu orang baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalian semua di mana? Hah? Ciptaan baru, ciptaan lama, atau bekas, atau bagaimana? Ciptaan baru itu tau nggak? Ciptaan baru itu berarti kan ciptaannya sudah ada kan? Sudah pernah diciptakan kan? Terus ciptaan yang sudah pernah diciptakan itu kan rusak. Lalu diciptain lagi dengan ciptaan yang baru. Kira-kira kalian mengalaminya nggak? Mengalaminya nggak? Jangan bilang masih kecil ya. Kalian dengar hari ini firman Tuhan, kalau lu nggak bertobat, bisa aja loh. Ibu mah nakut-nakutin. Saya mah nggak nakut-nakutin. Saya mah kasih tahu yang benar. Kalau kamu misalkan kecuali nih si Abraham, dia kan masih belum bisa kan, belum itu masih. Nah kalau si Ruth tahu nggak kalau berbohong itu dosa? Tahu, berarti dia harus bertobat ya? Yang tidak bisa bertobat adalah orang gila, orang stres nih. Saya pernah ketemu orang stres nih. Hanya orang gila yang istilahnya dia tidak bisa bilang ya Tuhan, saya jarang itu. Jadi kalau kamu nih sudah tahu berbohong itu dosa, sudah tahu yang namanya melawan orang tua dosa, berarti kamu perlu udah itu aja. Artinya kalau you nanti menghadap Tuhan, you sudah dipastikan neraka atau surga. Bedanya kamu dengan saya apa? Beda dong. Tantangan tuntutannya kamu dengan tuntutnya Ibu Hertina beda, tapi pertobatannya sama. Karena Tuhan Yesusnya sama. Emang Tuhan Yesus kamu dengan Tuhan Yesus saya beda? Kamu yang dari Sibolga, saya yang dari Israel itu beda? Oh enggak, tetap aja dari sono ya enggak? Enggak, tetap satu Tuhan Yesus mah. Enggak berubah itu. Ya enggak? Kalau mau masuk surga, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada koma, titik. Kalau Pastor Raditya Oluan bilang, kalau Tuhan mau kasih hidup koma, jangan lu kasih titik. Itu kecuali pertobatan. Lu bertobat, titik. Tidak ada Tuhan selain pada Tuhan, titik. Nggak pakai koma itu. Yang koma apa? Lu ciptaan rusak, lu jadi ciptaan yang baru. Itu baru kok koma. Maksudnya si Pastor siapa namanya? Itu pastor loh. Matinya di bawah umur saya loh, 35 tahun kalau nggak salah. Saya masih 15 tahun, nanti masih hidup ya kan? Dia 35 tahun sudah mati. Jadi gitu maksudnya. Nah itu yang pertama tuh, toksik ya. Toksik untuk dirimu. Jangan jadi sampah untuk orang. Anak-anak itu bawa damai. Kamu adalah ciptaan yang baru. Jangan jadi jangan tiap hari di situ. Ya elah, ini si Pasya lagi yang datang. Ya gue sih datang gitu kan. Ada dia, lu tau nggak? Si pasti kalau datangnya dia pasti bawa buku. Coba ada nggak orang kayak gitu? Ada. Dia kalau nggak ngegosip mulutnya itu pindah ke belakang. Jadi dia biar mempertahankan mulutnya di depan, dia harus pertahankan di sini mulutnya. Kalau nggak dia bisa pindah ke belakang. Ada itu. Apalagi kalau kamu suka berteman dengan cewek-cewek yang jamet ya. Jamet itu. Saya baru tahu itu ada jamet, jablay gitu kan. Aduh. Nah itu pertemanan dan diri sendiri loh. Terus ada satu nih saya kasih tahu ya, ini khusus untuk hamba-hamba Tuhan ya. Dan kalian semua ya melayani
saya ini di mimbar nih. Ini kan kita anggap mimbar loh ya, karena ini hamba Tuhan yang di sini sama yang di situ, sama kan hamba Tuhan nih. Gue kasih tau nih ya, jangan pernah jadi toksik di dalam ibadah. Maksudnya apa? Kamu itu berdosa, bertobatlah. Kalau tidak, kamu itu mati di ranjang batu. Itu toksik dalam ibadah. Ada nggak? Ada nggak? Dalam nama Yesus keluarlah setan. Udah nggak ada setan. Ada nggak? Ada. Itu toksik di dalam ibadah. Hati-hati ya. Itu di samping tari di belakangmu. Ada setan. Hati-hati tari. Taruh diikutin setan. Takut gak dia? Kalau dia nggak ngerti, dia takut dong. Bener bu, iya. Apalagi kalau saya ngomong atau hamba Tuhan yang ngomong, percaya kamu? Percaya kan? Bener itu ada itu ya hamba Tuhan ya. Nah kamu tarik gede manusia, gitu. Dia kan pasti kan boro-boro dia nengok ke belakang. Ini udah deg-degan ya kan? Tahu nggak itu? Itu toksik ya, itu sampah loh. Jangan takut ya, saya kasih tahu ya. Jangan takut. Kenapa begitu? Saya juga baru menemukan ayat seperti ini atau pemahaman seperti ini ya. Karena jangan sampai kita takut sama setan. Paham? Ini toksik nih, manusia toksik nih ya. Jangan pernah terintimidasi dengan orang kayak gitu. Setan itu bukan ditakuti tapi dilawan. Coba lu ngadepin musuh nih. Kita mau perang nih, RT 1 sama RT 2. Kira-kira kalau kita mau perang, kita tuh motor gak? Buset ya, mati tuh gue bikin itu. Gue mati gitu kan, kita kan kalau orang berani begitu gak? Terus setan, nggak mungkin. Kalau saya mati kalau gue bikinnya setan gitu kan. Coba kalau saya takut sama setan, ya nggak ada bisa yang kabur, iya nggak? Gue nggak mau diikutin. Katanya di samping kandang anjing itu ada siluman babi. Contoh misalkan dia bisa tahu siluman babi. Coba di kandang anjingnya si Ruth ada siluman babi. Nah, enak tuh kita tanggal ya kan? Iya dong. Jangan pernah percaya ya kalau ada statement seperti itu. Kalian harus ingatkan dalam hati dan pikiran itu tidak ada di Alkitab seperti itu. Ya, itu namanya sampah dalam ibadah. Kalau memang kamu kerasukan setan atau gimana, gampang kok kasih tahu. Kalau orang kerasukan setan, kamu bisa lawan saya, lawan si Batera sama Kak Ari. Kamu bisa lemparin saya ke depan. Kalau dia kerasukan setan, dia bisa angkat saya dengan kekuatan supra. Itu ciri-ciri orang yang kerasukan setan. Beda orang yang kerasukan setan sama orang yang pura-pura kerasukan dan dia jadi setan. Nah itu beda lagi. Nah orang sampai itu setannya gitu loh. Jadi mau cari setan yang lain, lu sendiri yang jadi setan. Di sini saya takut ya. Aduh, di sini dibangunnya ada padinya tuh di atas ada sesajen. Loh, kita kan anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Di sini Tuhan yang beracara, di sini Tuhan yang pimpin. Apakah Tuhan kita tidak mampu melawan itu? Makanya baca Alkitab. Gak pernah Tuhan Yesus mengusir setan di jendela, mengusir setan di depan kandang anjing, mengusir setan di bawah sini. Gak ada. Tuhan Yesus mengusirnya di mana? Siapa yang pernah baca Alkitab? Tubuh manusia. Di kita, di tubuh kita. Saya ngomong itu karena itu intimidasi dalam toksik dalam ibadah. Nggak ada setan musik. Lihat tuh ada setan gelantungan di kipas angin. Dalam nama Yesus, darah Yesus. Nggak bakal ada dia. Kamu yang lari. Nggak biarin aja di gantungan di situ kan. Foto. Kalau lihat setan foto, cekrek gitu kan. Gue pengen lihat setannya model apa. Nggak penting banget. Itu nggak penting. Kalau masuk ke dalam dirinya Tasya, dia harus
Ditolong karena kalau setan ada di dalam diri kita, ini dalam tubuh ya, dia bisa menghancurkan tubuh.